Hari ini saya senang mendengarkan video dari Lifehouse Community terkait dialog Pentakosta Karismatik dengan Elia Meron ya. Dengan hostnya adalah Pendeta Wigandi Sugandi dan Pendeta Ruli Simorangkis. Jadi Pentakosta Karismatik dalam kurung sesat gitu. Pentakosta Karismatik dalam tanda tanya ya, sesat. Menurut saya video ini merupakan sebuah hal yang menarik dan saya mendorong untuk teman-teman Pentakosta Karismatik berani berbicara dialog begitu tanpa harus takut-takut ya menghadapi Protestan yang lain atau denominasi yang lain. Walaupun saya masih melihat kelihatannya hostnya agak sedikit malu-malu atau kurang terlalu berani menyatakan posisinya, memang mungkin masih bingung menempatkan posisinya. Kemudian juga Elian Meron memposisikan diri sebagai orang Lutheran dan kemudian juga ya pernah belajar di gereja gereja Ortodoks lah begitu ya. Dan kemudian menurut saya sih Elian Meron ini belum bisa dikelompokkan kepada salah satu aliran gitu. Mungkin karena dia kan bukan sebuah pejabat gereja, bukan seorang perumus dogma. Jadi saya tidak menempatkan Elian Meron itu sebagai wakil dari sebuah gereja Lutheran begitu ataupun juga ya ortodok begitu ya. Jadi saya mungkin menempatkan Elian Meron ya saya pikir dalam tanda kutip teolog akademis lah yang coba ditanya begitu ya. Seperti itu. Tapi bagi saya ini sebuah kemajuan ya. Sebuah kemajuan dan ini perlu dikembangkan terus oleh teman-teman Pentakosta Karismatik untuk berani berdiskusi supaya jangan terus-menerus Pentakosta Karismatik ini dicap sesat. Sebentar-sebentar dicap sesat. Basaro dicap sesat. Jadi ya berbicaralah gitu, terbuka gitu, dialog. Ajaklah mereka berdialog begitu ya. Ya, tapi dialognya memang dialog yang memang betul-betul santai begitu, menarik gitu. Kemudian dalam dialog itu dikatakan bahwa Barang Pentakosta mengakui bahwa mereka tidak terlalu selektif mencari pendeta. Kemudian ajaran-ajarannya menjadi tidak terlalu kuat katanya. Kemudian juga Elian Meron menjelaskan juga praktek-praktek ibadah di Pentakosta yang aneh katanya, padahal tidak biasa. Bagi saya sih kalau soal aneh ya semua orang yang tidak biasa menghadiri itu dianggap aneh gitu. Kemudian dia baca dengan Alkitab. Ya mungkin dia juga belum melihat praktek-praktek ibadah yang bermacam-macam gitu. Dan di Alkitab juga tidak menjelaskan liturgi atau tata ibadah yang secara runtun begitu. Dan memang kita lihat juga tata ibadah yang ada di gereja-gereja kan tidak tercatat juga di dalam Alkitab. Hanya mengenai terkait dengan adalah penggunaan bahasa roh. Ya. Yang lain tidak terlalu diatur di sana, tidak terlalu jelas lah. Dan itu kan dirumuskan kembali oleh gereja-gereja dan kemudian menjadi tradisi-tradisi yang terus dikembangkan begitu. Nah kemudian pertanyaan sekarang adalah mengapa ya sebentar-sebentar Pentakosta Karismatik itu disebut sesat? Kemudian kata Elian Meron, ya kalau mengajarkan Injil yang lain saya klaim dia sesat. Saya pikir atas nama apa dia mengatakan sesat? Ya, Elian Meron kan bukan dari dogma tertentu dan harusnya dia mesti melihat kalau dia katakan sesat, dogmanya mana? Dogmanya Lutheran. Ada posisinya. Dogmanya Ortodok, dogmanya yang mana? Di mana perkataan itu? Harusnya kan demikian. Kalau kita mengatakan sesat begitu. Nah, kalau kemudian dia meniru para rasul kan punya otoritas, ya. Otoritas rasul. Apa bisa kita mengambil otoritas rasul pada masa kini? Mengatakan itu sesat. Sedangkan semua kita tidak ada yang berada di atas Alkitab. Dan kita harus sama-sama belajar Alkitab. Kalau orang Protestan kan, ya Alkitab, di atas segala-galanya kan gitu. Berarti kan tidak ada di antara kita yang di atas Alkitab. Tidak ada penafsiran kita sama dengan Alkitab. Apalagi di atas Alkitab, tidak bisa gitu. Kita sedang menuju di sana. Karena itu, saya katakan sekali lagi, ya memang menarik. Tapi menurut saya, persoalan karismatik dengan gereja-gereja Protestan yang lain adalah persoalannya di hermeneutik. Kenapa saya katakan persoalan di hermeneutik? Yang pertama adalah Pentakosta dan karismatik itu menekankan pada pengalaman. Jadi teman-teman Pentakosta dan karismatik itu selalu ingin mengalami pengalaman masa Pentakosta.
Maka itu Pentakosta karismatik selalu Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, dan sekarang mau masuk Pentakosta ketiga. Jadi dia berdasarkan pengalaman. Nah kalau berdasarkan pengalaman, pengalaman itu berbeda. Setiap orang berbeda, meskipun ada hubungannya, tetapi karena pengalaman itu berbeda, dia tidak pernah disusun menjadi sebuah hubungan ya. Pengalaman itu berbeda-beda. Maka itu kalau kita melihat juga pengalaman orang berdoa untuk mujizat, itu berbeda-beda. Nah ketika kemudian pengalaman dia musamakan, itu menjadi aneh gitu. Saya contohnya gitu loh. Saya pernah bertemu dengan seorang yang berdoa ya untuk orang sakit atau untuk orang pelayanan begitu. Dia katakan begini sama saya, Pak Binsar, kalau tangan saya ini goyang-goyang begini, katanya goyang-goyang begini ini Pak Binsar, orang itu sembuh. Saya bilang gimana caranya pengalaman itu jadi doktrin? Tetapi kalau dia jujur pasti tidak. Dan ternyata memang dia tidak selalu demikian gitu. Dan ketika saya pernah bertemu juga, saya lihat tangannya goyang-goyang tapi nggak ada masalah begitu dalam persoalan kesembuhan begitu. Jadi ini kan pengalaman kan berbeda. Dia tidak bisa digeneralisasi. Kalau kejadiannya seperti begini, maka hasilnya seperti ini. Itu kan gitu. Jadi nggak ada urutan logisnya pengalaman itu karena dia pengalaman subjektif gitu. Nah kalau pengalaman orang disusun juga susah gitu. Nah ini yang terjadi kemudian. Apakah pengalaman itu salah? Pengalamannya tidak salah. Pengalaman tidak salah, tapi kemudian bagaimana teman-teman Pentakosta dan karismatik bisa berkhotbah? Ya karena mereka sudah belajar sebelumnya. Mereka sudah belajar Alkitab. Hanya saja kemudian ketika gerakan Pentakosta itu keluar ya, atau karismatik keluar dari komunitas yang lamanya, seperti misalnya Pendeta Ruli ya, yang mengatakan dia dari gereja-gereja mainstream. Dia udah punya pengalaman itu begitu. Maka ketika dia punya pengalaman itu, dia sebenarnya sudah punya kacamata untuk menafsirnya. Jadi menurut saya itu persoalan hermeneutik gitu. Dan memang persoalan hermeneutik kan di pendidikan tinggi teologi ini kan masih kurang dibahas gitu. Apalagi untuk pendidikan tinggi teologi yang belum banyak memiliki pakar-pakar teologinya. Jadi lemah di hermeneutiknya. Bahkan ada yang kemudian teman-teman Pentakosta karismatik ini kan lebih kepada hermeneutiknya induktif, itu yang sering ketemu. Jadi dia pikir membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab itu yang benar adalah induktif, kembali ke bahasa aslinya, kembali ke autornya, ke pengarangnya. Padahal untuk bisa induktif seperti itu membutuhkan sebuah kemampuan hermeneutik yang sangat luar biasa. Dan kalau dilakukan oleh orang yang baru belajar, nah ini memang tidak bisa. Maka itu ketika mereka belajar prosedur, hasil dari hermeneutiknya, hasil dari eksegesinya perlu dibandingkan dengan pakar-pakar lain, perlu dibandingkan dengan doktrin dari gerejanya. Nah, seperti itu. Kalau nggak nanti akan menjadi masalah. Dia belum bisa menemukan kebenaran, dia baru menganalisis, dia baru belajar membangun teori, ya. Menganalisis, mengelompokkan, kemudian dibentuk hubungannya menjadi sebuah teori, sebuah dogma dari dogma yang diajarkan atau yang dipegang. Tapi dia harus membandingkan dengan tradisi-tradisi yang lain atau dogma-dogma yang lain. Nah kadang-kadang teman-teman Pentakosta dan karismatik mengerti tradisi itu budaya. Bukan, maksudnya adalah gereja-gereja itu kan punya warisan dogmanya begitu. Nah ini kan di gereja-gereja Pentakosta itu dengan karismatik tidak dipelihara. Karena dia pengalaman dia tidak bisa dijaga gitu. Nah sekarang kalau mereka menyadari hal seperti itu ada hermeneutik, ya berarti mesti ada pendidikan. Nah sekarang kan sudah mulai ada ya. Sudah mulai ada pendidikan. Jadi itulah pentingnya kita belajar dari yang lain. Tapi harus diakui buat teman-teman Pentakosta karismatik kan punya gairah, punya semangat, menekankan pertobatan. Berbeda dengan gereja-gereja mainstream yang tidak menekankan pertobatan. Seperti itu. Berbeda dengan gereja-gereja Katolik yang tidak menekankan pertobatan kan. Ya, jadi ketika gereja-gereja Pentakosta karismatik menekankan pertobatan, mereka sebenarnya sudah punya pengetahuan awal, ya, kecuali yang memang mereka bukan dari Kristen. Nah, inilah yang menjadi banyak persoalan. Kemudian dia punya pengalaman-pengalaman kebatinan, dia punya pengalaman-pengalaman ajaran-ajaran sebelumnya. Itu masuk menjadi kacamatanya. Jadi kalau teman-teman dari Pentakosta karismatik yang sering bicara tentang suara-suara segala macam, nah tinggal dilihat aja pengalaman dia. Dan pengalaman dia itu bisa menjadi kacamata untuk menjawabnya. Nah ini yang itu mesti hati-hati. Demikian juga tinggal dilihat aja bagaimana pengajar-pengajarnya. Itu akan menjadi kacamata untuk dia membacanya. Jadi kita akan tahu kok dari mana pemahaman itu. Jadi menurut saya adalah tradisi Pentakosta karismatik itu memang
dia dari pengalaman. Nah kemudian ya perlu juga belajar dari teman-teman lain ya, Protestan lain untuk bisa membangun sebuah dogma, dipelihara, dijaga, karena nanti kasihan juga yang saya lihat amati adalah di Pentakosta karismatik itu mereka semangat, tapi kemudian mundur, semangat kemudian mundur. Jadi banyak yang tiba-tiba dipanggil melayani, tapi kemudian banyak yang mundur. Kenapa? Karena tanpa doktrin, maka mereka tidak bisa bertahan lama. Tapi juga kalau di gereja-gereja mainstream tidak ada dorongan pertobatan, tidak ada dorongan untuk melayani misi. Nah itu kan jadi juga kekurangannya. Tapi apakah kita bisa mengatakan sesat tidak sesat seperti itu? Menurut saya tidak perlu kita memberikan label-label sesat itu. Jadi Pentakosta karismatik ya mesti maju gitu. Jangan khawatir diberikan label sesat, jangan mau diberikan label sesat. Cobalah berkunjung ke gereja mereka dan ajak mereka juga berkunjung ke gereja Anda supaya mereka tahu. Demikian juga masalah tentang bahasa roh. Coba mereka lihat kok. Tidak ada sesuatu yang mengerikan kok dalam praktek-praktek bahasa roh. Beritahu mereka seperti itu. Jangan sampai mereka ketakutan sendiri karena mereka belum pernah datang. Apalagi ketika ada mujizat-mujizat, ada doa pencurahan Roh Kudus segala macam. Diajaklah mereka, teman-teman Protestan yang lain, supaya ada diskusi. Demikian juga teman-teman Protestan yang lain juga jangan sungkan untuk melihat. Jadi cepat-cepat menyesatkan. Jadi Ellen Merron juga katakan, wah kalau sudah bicara tentang Yesus, saya akan menyesatkan. Ya dia lupa, dia sedang bicara tentang teolog akademik, nggak bisa dia masuk di situ. Itu dogma, ya. Dogma itulah yang kemudian membedakan yang sesat, tidak sesat. Itu urusannya nanti di gereja. Makanya ketika beda dogmanya, ya sudah. Jangan sesat menyesatkan juga sekarang, berarti sudah berbeda gitu. Apalagi kalau zaman dulu kan, ketika gereja negara kan, itu kan terkait dengan pemisahan. Nah sekarang kan kita tidak. Biarpun kita berbeda, kita tidak terpisah. Seperti itu. Nah, walaupun saya lihat tadi masih kebingungan di mana posisinya. Jadi saya sarankan untuk dari Lifehouse Community juga Helen Merron coba mempelajari hermeneutik ya dari berbagai sisi ya, penelitian ya. Jadi jangan hanya dari induktif tapi juga deduktif. Cobalah belajar metode-metode penelitian ya. Jadi belajar dengan teman-teman teolog modern juga, pelatihan empiris segala macam, sehingga bisa mencari sintesis gitu. Tidak langsung menyederhanakan langsung hitam putih seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Apalagi sebuah diskusi yang cukup mendalam gitu. Ya saya berharap sekali lagi gereja-gereja Pentakosta karismatik ya percaya diri. Jelaskan aja apa yang dipercayakan. Anda kan tidak sesat. Anda kan tidak sedang bicara tentang hal-hal kegelapan. Anda bicara tentang terang kok. Anda mengalami sesuatu, kenapa Anda tidak berani? Dialog seperti itu. Dan kirimlah orang-orang Anda juga untuk belajar melihat, menganalisis gitu. Saling belajar gitu. Dan nanti akan lihat. Ya, menurut saya pengalaman saya meneliti Pentakosta, ya gereja-gereja Pentakosta itu jemaatnya bergairah, bersemangat, berani berjuang, berkorban. Hanya saja karena tidak kuat di dalam belajar doktrin, ya karena memang pengalaman. Jadi pengalaman itu tidak bisa dirajut menjadi sebuah sistematika, pemahaman sistematis. Nah, akhirnya dia tidak bisa membangun etik yang baik gitu. Akhirnya dia mengalami kebingungan menjawab persoalan-persoalan di dunia gitu. Apalagi kemudian pengkhotbahnya untuk berkhotbah ya membaca Alkitab dia seperti netral atau pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, dia nggak menyadari itu. Seperti itu, dan itu mengalami kesulitan gitu. Ya kebetulan karena ada yang sangat aktif, menarik, ya kadang-kadang ya disebut mereka menyenangkan pendengar. Padahal kan semua khotbah juga ya untuk menarik minat juga. Masa khotbah tidak menarik minat ya? Seperti itu. Walaupun tetap menarik minat kepada firman Tuhan. Jadi hari ini saya senang melihat video-video dari karismatik dan Pentakosta dan juga Ellen Merron yang juga berbicara ya, walaupun sekali ini saya katakan saya tidak menggolongkan dia sebagai seorang dalam arti kata teolog gereja ya atau teologi gereja tuh, karena dia adalah seorang teolog akademik, walaupun mungkin juga perlu ya mempelajari banyak hal-hal yang bisa untuk menggali lebih dalam secara khusus terkait dengan hermeneutik, penelitian, sehingga dengan demikian kita bisa diskusi dengan lebih baik. Karena kalau kita bicara tentang sebuah penelitian, argumen-argumen ada yang dibahas, itu kan itu tidak ribut. Misalnya ada perbedaan argumen, kenapa? Datanya bagaimana? Koherensinya bagaimana? Itu aja yang dicari. Jadi jangan langsung klaim sesat jadi penghakiman. Kita tidak bisa dihakimi lagi. Kalau lihat di Alkitab itu kan para rasul bilang sesat, itu kan dia otoritas rasul.
Masa sekarang kita mengambil otoritas Rasul untuk itu? Itu kan kalaupun dia punya dogma, itu kan lain lagi. Sinode, bukan oknum. Bukan seorang teolog akademik seperti Ellen Maron ataupun Sugandi maupun Rishi Malangkul. Terima kasih, harap Pentakosta dan Karismatik terus maju untuk berdialog.